Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Doa menurut kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Mari kita lanjutkan pelajaran hari ini mengenai pembelajaran IPA, yaitu materi tentang simbiosis. Di sini apa itu simbiosis? Simbiosis itu adalah merupakan pola interaksi yang sangat erat dan khusus antara dua makhluk hidup yang berbeda. Atau nama lain yaitu simbiosis adalah hubungan organisme atau interaksi makhluk dengan makhluk lainnya yang berbeda yang membuat dampak di antara keduanya. Jadi adanya interaksi antara makhluk dengan makhluk yang lainnya yang berbeda dan mempunyai dampak kepada keduanya ataupun salah satunya. Kemudian kenapa makhluk hidup itu harus bersimbiosis? Karena suatu organisme atau suatu makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Dengan adanya simbiosis juga dapat mempermudah dalam kelangsungan hidup suatu makhluk. Dengan adanya simbiosis, makhluk itu dapat berkembang secara mudah dan bisa memperhidupkan kelangsungan hidupnya sendiri. Nah, makhluk hidup yang melakukan simbiosis itu yaitu dinamakan simbion. Kemudian macam-macam simbiosis. Macam-macam simbiosis itu ada tiga. Yang pertama simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis komensalisme, yang ketiga simbiosis parasitisme. Nah, apa yang dinamakan simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme yaitu hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis namun saling menguntungkan satu sama lainnya. Hubungan ini bersifat positif karena kedua belah pihaknya itu saling menguntungkan. Contoh, kita mengambil dari kupu-kupu dan bunga. Kenapa kupu-kupu dan bunga itu menunjukkan simbiosis mutualisme? Karena kupu-kupu itu menghisap nektar yang terdapat pada bunga. Jadi kupu-kupu mencari makan di nektar yang terdapat pada bunga. Sedangkan timbal baliknya pada kupu-kupu yaitu bunga dapat mendapatkan bantuan dari gerakan kupu-kupu yang membuat bunga tersebut bisa penyerbukan. Itu merupakan contoh dari simbiosis mutualisme. Nah, kemudian ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan. Nah, salah satu organisme sementara organisme lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Jadi simbiosis komensalisme adalah sebuah interaksi di mana antara dua makhluk hidup dan hanya menguntungkan salah satunya dan yang satunya tidak dirugikan maupun diuntungkan. Contoh seperti ikan remora dan ikan hiu. Mengapa ikan remora dan ikan hiu mempunyai simbiosis komensalisme? Yaitu ketika hiu sudah makan dari makanannya, maka sisa-sisa yang ada makanan pada hiu itu akan berjatuhan. Nah, makanan yang berjatuhan itu akan dimakan atau akan ditempeli oleh ikan remora untuk mengambil sisa makanan dari hiu tersebut. Dan hiu pun tidak dirugikan ataupun tidak diuntungkan ketika ikan remora itu menempel pada hiu tersebut. Itu namanya simbiosis komensalisme. Dan yang terakhir adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah keterlibatan atau keterbalikan antara simbiosis mutualisme karena salah satu dari mereka itu tidak diuntungkan atau dua-duanya tidak diuntungkan. Jadi apa? Yaitu hubungan antara organisme atau makhluk hidup yang berbeda yang salah satunya atau keduanya itu dirugikan. Itu merupakan simbiosis parasitisme. Contohnya seperti hubungan dari manusia dan nyamuk. Kenapa nyamuk dan manusia itu merupakan simbiosis parasitisme? Karena nyamuk mendapatkan keuntungan dengan menghisap darah manusia. Nah, sedangkan manusianya itu sendiri dirugikan karena dapat terjangkit penyakit yang berbahaya. Karena darahnya dihisap oleh nyamuk, maka manusia dirugikan, malah mendapat penyakit ketika nyamuk itu menghisap
darah manusia. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, barangkali ada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.